Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, Persekutuan Komisi Anak pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 16 dengan tema Tuhan di Tengah Keluarga. Pelayan firman oleh Ibu Ida. Yang kedua, Persekutuan Komisi PI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 19 dengan tema Beritakan Injil di Tengah Keluarga. Pelayan firman oleh Pendeta Setiowati. Yang ketiga, Persekutuan Komisi Remaja pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 17 dengan tema Cap 5 for Fight. Pelayan firman oleh Saudari Albert Teguh Santosa. Yang keempat, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 9 dengan tema Hidup Menurut Daging atau Roh. Pelayan firman oleh Pendeta Setiowati. Program pemberian santunan bagi anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Salah satu dampak negatif dari pandemi COVID-19 atas Indonesia, khususnya penduduk Kabupaten Kudus adalah karyawan, buruh pabrik, pekerja keras yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan ataupun kurangnya penghasilan dan mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Program ini bertujuan menggalang dan menyalurkan bantuan atau santunan uang tunai bagi anggota jemaat GKMI Kudus dengan kriteria tertentu untuk meringankan beban hidup, mempertahankan standar kehidupan yang layak dan menolong membangun perekonomian keluarga selanjutnya. Untuk melaksanakan program ini dibentuk tim B3 atau berbagi beban bersama, Galatia 6 ayat 2, yang melibatkan unsur majelis jemaat dan gembala jemaat. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mohon dukungan serta partisipasi jemaat. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BCA Kudus nomor 031 970 7478 atas nama Stefanus Budi Karunia dan Sri Wulan atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan sekretariat gereja dengan diberi keterangan untuk program B3. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Demikian warta yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan bersehati untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian bersama keluargaku.
Kebaktian minggu pertama bulan keluarga ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang senantiasa memberikan karya pembaruannya atas umatnya yang setia dan jujur kepadanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki bulan keluarga tahun 2020. Perayaan bulan keluarga bertujuan mengingatkan kita bahwa setiap keluarga Kristen pada dasarnya adalah gereja kecil dan dasar dari masyarakat yang sehat. Karena itu, agenda pemuritan harus dikerjakan dengan sengaja dan sungguh-sungguh di tengah keluarga kita. Tema kita di minggu pertama bulan keluarga ini adalah mengakui pergumulan awal pembaruan. Kita diajak untuk menyadari bahwa jujur terhadap segala kelemahan dan kegagalan kita untuk hidup benar merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi terjadinya karya pembaruan oleh firman dan Roh Allah. Saudara sekalian, perihal kapan kita akan beribadah kembali di gedung gereja, kendati surat edaran dari Kementerian Agama juga dari pelaksana tugas Bupati Kudus telah memberikan lampu hijau bagi penyelenggaraan kembali kegiatan keagamaan di rumah ibadah, itu tidak berarti bahwa kita dapat serta-merta melakukannya. Ada sejumlah persyaratan dan persiapan yang harus kita penuhi dan kerjakan. Karena itu, mohon bersabar dan doakan majelis jemaat untuk memenuhi dan mengerjakan semua itu demi kebaikan kita bersama dan seluruh masyarakat. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain, seraya menaikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari Tuhan, hanya Tuhan. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mari kita agungkan Tuhan dengan menaikkan kidung pujian puji namanya. Saudaraku, dengan jujur dan rendah hati, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon anugerah pembaruannya atas kita. Ya Bapa yang mengenal kami, dan Tuhan yang menguji batin dan hati kami, Engkau mengetahui pergumulan kami siang malam melawan kedagingan kami. Keinginan kami untuk berlaku benar seringkali dikalahkan oleh pementingan diri sendiri dan hawa nafsu yang kami biarkan menguasai hati dan pikiran kami. Seperti yang terjadi atas murid-murid di Taman Getsemani, kami seringkali merasa diri kami kuat, sehingga kami tidak berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu ya Bapa, ampunilah segala kesombongan dan kesalahan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kami dapat menang atas pencobaan dan berlaku benar sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita siapkan dan tujukan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menuntun dan membawa kami kepada pengertian akan kehendak-Mu. Tolonglah berikan kepada kami juga kekuatan untuk melaksanakan apa yang benar yang Tuhan kehendaki atas kami. Dan tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menjelaskan kekayaan pesan firman-Mu bagi kami, umat yang Kau cintai. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut,
dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Silakan duduk. Saudara sekalian, tema kita minggu ini adalah mengakui pergumulan awal pembaruan. Teks utama kita adalah Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Saya mengajak kita untuk membuka kembali bagian itu. Merenungkan teks ini, saya teringat pengalaman saya di usia 7 tahun. Ketika itu kami tinggal di Semarang. Papi, mami, kakak saya, dan adik saya. Kami tinggal di sebuah rumah tua yang cukup besar. Di salah satu sudut rumah kami ada kotak sekring listrik. Warnanya hitam, model lama. Papi mewanti-wanti kami untuk tidak menyentuh kotak itu. Berbahaya, bisa kesetrum katanya. Tapi entah kenapa, kendati tahu kotak itu berbahaya, sore itu saya naik kursi untuk menjangkau kotak sekring itu. Saya merabanya dengan tangan kanan saya. Tangan kiri saya menapak di tembok. Dan tiba-tiba apa yang ditakutkan papi sungguh terjadi. Saya kesetrum. Telapak tangan saya melekat pada kotak sekring itu dan tidak bisa saya tarik. Rasanya sakit sekali. Seluruh kekuatan saya rasanya tersedot. Untung, akhirnya saya jatuh dari kursi dan selamat. Saya yakin Tuhan yang menolong saya ketika itu. Saudaraku, bukankah hal seperti itu sering atau berulang kali terjadi dalam hidup kita? Ada kotak-kotak sekring di sekitar kita. Menyentuhnya bisa membuat kita celaka, bahkan mati. Kita tahu itu, tapi kita tetap melakukannya. Bahkan setelah celaka sekalipun, kita kembali melakukannya. Pengalaman serupa dilukiskan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam teks utama kita, Roma 7 ayat 15 sampai 25. Dengan menggunakan bahasa aku, sang rasul di sini tidak bermaksud menyampaikan pengalaman pribadinya, entah sebelum dia menjadi Kristen atau sesudahnya, melainkan dia menempatkan dirinya mewakili umat manusia, khususnya umat beragama. Dalam konteks surat Roma, khususnya dalam teks kita, hukum Taurat bukan cuma mewakili agama Yahudi, tapi semua agama manusia. Mewakili umat manusia, khususnya umat beragama, sebagai si aku, Rasul Paulus menyuarakan pengalaman umum umat manusia. Kesenjangan antara kehendak dan perbuatan. Yang dikehendaki adalah berbuat apa yang baik sesuai hukum agama. Tapi yang diperbuat justru sebaliknya, apa yang jahat, kontra hukum agama. Kesenjangan itu berulang kali dinyatakan Rasul Paulus dalam teks kita. Khususnya di ayat 15b, perhatikan. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 16, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 18b, sebab kehendak, yaitu kehendak akan apa yang baik, memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dan ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terjadi
ketegangan dalam diri manusia antara kehendak berbuat apa yang baik dan kenyataan berbuat apa yang jahat. Namun ketegangan ini tidak pernah seimbang, karena pada akhirnya kehendak itu selalu kalah oleh perbuatan. Teks ini melukiskan keadaan putus asa atau tiadanya harapan dari umat manusia. Manusia menghendaki apa yang baik, tapi tak berdaya untuk melakukannya. Itulah pengalaman umum kita sejauh bergantung pada diri kita sendiri. Mengapa demikian? Apa yang salah? Apakah manusianya? Tidak. Karena dalam teks ini Rasul Paulus menyatakan bahwa si aku, manusia beragama itu, bukan saja mengetahui bahwa hukum Allah itu baik. Dalam agama Yahudi, baik itu secara mendasar berarti sesuai dengan kehendak Allah. Bukan cuma mengetahui bahwa hukum Allah itu baik, tapi manusia juga menyetujui, menghendaki dan menyukainya. Perhatikan ayat 16b. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 19a, apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Dan ayat 22, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Bahkan kalau kita baca ayat 15b, aku membenci apa yang jahat. Saudara sekalian, dengan memilih untuk menjadi Kristen, murid Yesus Kristus, saya juga yakin saudara pun seperti itu. Bukan cuma mengetahui isi Alkitab, tapi juga menyetujui, menghendaki dan menyukainya, serta membenci dosa. Jika sebaliknya, kekristenan kita patut dipertanyakan. Kalau begitu, apa yang salah? Mengapa si aku, manusia beragama itu, menghendaki apa yang baik, tapi tak berdaya untuk melakukannya? Jawabannya ada di ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 20 menegaskannya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudaraku, Rasul Paulus melukiskan dosa sebagai kekuatan dahsyat yang tinggal dalam diri manusia dan mengendalikan tubuhnya. Manusia dilukiskan sebagai tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 23b. Dikendalikan oleh dosa, tubuh manusia menjadi, ayat 24, tubuh maut. Istilah Yunaninya tu somatos, tu tanatu, artinya tubuh yang mendatangkan kematian. The body that brings death. Jadi, apa yang membuat si aku menghendaki apa yang baik, tapi tak berdaya melakukannya, adalah kekuatan dosa yang bekerja dalam tubuhnya. Kalau begitu, apakah itu berarti manusia tidak bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya? Tidak demikian. Di pasal 5 ayat 12, Rasul Paulus telah menyatakan bahwa semua orang tanpa kecuali telah menjadi bagian dari matriks atau jaringan dosa dan kematian.
dengan berpartisipasi di dalamnya. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keadaannya mirip dengan orang yang kecanduan. Awalnya ia bebas memilih untuk mengonsumsi zat adiktif tertentu. Namun segera zat itu menguasainya, sehingga ia tidak lagi bebas, tapi dikendalikan untuk mengonsumsi zat itu lagi, dan seterusnya. Begitulah dosa akhirnya menguasai dan mengendalikan si aku. Awalnya ia bebas memilih untuk berbohong. Selanjutnya ia dikuasai oleh kebohongan dan terus-menerus berbohong. Rasul Paulus melukiskannya dalam Roma pasal 7 ayat 18a secara dramatis. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Terjemahan yang lebih tepat adalah demikian. Di dalam aku sebagai daging, bukan sebagai manusia, tapi sebagai daging, tidak ada sesuatu yang baik. Kata daging dari kata Yunani sark menyatakan tubuh yang telah disalahgunakan sehingga dikuasai oleh dosa. Dalam bahasa Nabi Zakaria, bacaan pertama kita hari ini, keadaannya seperti orang-orang tawanan yang ditaruh di lubang yang tidak berair. Betapapun ingin mereka keluar dari sana, mereka tidak berdaya dan tidak seorang pun dapat menolong mereka. Lalu apa jalan keluarnya? Kembali kepada Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Rasul Paulus menjawabnya di ayat 24 sampai 25. Demikian, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, pergumulan kita umat manusia sangat berat. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan kemiskinan, bukan ketidakadilan, bahkan bukan pandemi yang sedang menghajar seluruh sendi kehidupan kita, tapi terutama dosa yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuat jahat dan mencelakakan diri kita sendiri. Kebanyakan persoalan kita, kemiskinan, ketidakadilan, termasuk pandemi ini, adalah karena kesalahan kita sendiri. Contohnya banyak, saya tidak akan membahasnya pada kesempatan ini. Intinya, seperti orang kecanduan, kita ingin mengakhirinya, tapi tidak berdaya. Tidak ada yang dapat melepaskan diri kita dari keadaan tersebut. Tidak ada, kecuali Allah yang lebih berkuasa dari dosa. Dan terpujilah Allah karena Dia mau melakukannya. Dengan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mengalahkan dosa dan kematian dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengutus Roh Kudus untuk mendiami dan membarui orang percaya, Allah memerdekakan kita dari perhambaan dosa dan mengaruniakan kepada kita hidup yang baru, yaitu hidup menurut Roh, tidak lagi menurut daging.
oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bukan saja menghendaki apa yang baik, tapi juga melakukannya. Seperti tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami karya pembaruan Tuhan tersebut? Mari kita beralih kepada bacaan Injil kita. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita tidak asing dengan sabda ini. Mengapa? Karena sabda ini selalu menghantar kita menerima sakramen perjamuan kudus. Satu aspek saja ingin saya soroti. Sabda ini ditujukan Yesus kepada orang banyak yang ada di hadapannya. Itu kita bisa baca di ayat 7, Matius 11 ayat 7. Kepada orang banyak yang ada di hadapannya, Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Terjemahan lainnya, datanglah, dari kata Yunani diute, datanglah kepadaku. Pertanyaannya, mengapa yang sudah hadir diajak untuk datang? Jika kita sudah hadir di gereja, lalu pendeta mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita tersinggung. Loh, buat apa saya datang ke sini? Namun saudaraku, disitulah justru letak persoalannya. Banyak yang datang ke gereja hanya karena tradisi dan kebiasaan, bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk belajar dari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Kataku, datanglah kepadaku, mendapat penekanan khusus di sini. Yesus tidak berkata, datanglah ke sini atau datanglah ke sana, tapi datanglah kepadaku. Saudaraku, mengapa kita seringkali gagal berbuat baik dan jarang mengalami karya pembaruan Tuhan? Mengapa kehendak yang baik itu tidak kunjung menjadi perbuatan yang baik? Jawabannya, karena kita seringkali hanya memelihara tradisi dan kebiasaan agama, jarang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita asal menyanyi, tidak sungguh menghayati. Kita asal mendengar, tidak sungguh menyimak. Kita asal berdoa, tidak sungguh mengakui pergumulan kita dan mengharapkan karya pembaruannya atas kita. Kita asal menunaikan ibadah, tidak sungguh mau berbenah diri dan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Akibatnya, kita tidak kunjung keluar dari realitas pengalaman umum umat manusia. Cuma ingin berbuat baik, tapi tetap berbuat dosa. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak yang saya cintai, mulai sekarang
lakukanlah sebaliknya. Di rumah masing-masing dan dimanapun, jangan asal memelihara tradisi dan kebiasaan agama. Carilah Tuhan. Jangan asal menyanyi, hayatilah. Jangan asal mendengar, simaklah. Jangan asal berdoa, akuilah pergumulan kita dan harapkanlah karya pembaruan Tuhan atas kita. Jangan asal menunaikan ibadah. Berbenah dirilah dan bersandarlah pada kuasa Roh Kudus. Maka percayalah, kita tidak lagi cuma ingin, tapi sanggup berbuat apa yang baik. Lagu pengantar firman tadi sangat indah. Di dalamnya kita mendengar suara Yesus yang lembut. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan dan gembala jemaat, saya berpesan, mulai hari ini, jangan lagi asal jadi Kristen. Jadilah Kristen yang tidak asal-asalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengerarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Yesus sahabat sejati. Ya
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk mengalami karya pembebasan dan pembaruan-Mu atas kami, umat tebusan-Mu. Tolong supaya mulai hari ini kami tidak asal jadi Kristen, tapi kami jadi Kristen yang tidak asal-asalan. Tolong kami untuk tidak sekadar memelihara tradisi atau kebiasaan beragama kami, tapi kami boleh menghayati dan menghidupi maknanya, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk keadaan Indonesia dan dunia saat ini. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir, bahkan semakin banyak orang yang terpapar dan terjangkit COVID-19. Semakin banyak jumlah yang dirawat dan semakin banyak jumlah yang mati akibat pandemi ini. Bapa, kasihanilah kami umat manusia. Tolonglah agar mereka yang berupaya untuk menemukan vaksin atau antivirus segera berhasil dan banyak orang boleh diselamatkan dengan adanya vaksin dan antivirus itu. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh penduduk negeri ini agar mematuhi protokol kesehatan, tidak mengabaikan nasihat-nasihat, anjuran-anjuran dan peringatan-peringatan dari pemerintah, tapi boleh memperbaiki diri, menjaga kebersihan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker kalau bepergian, dan tekun berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dalam rangka mempersiapkan dan menyelenggarakan kembali kegiatan peribadahan di gedung gereja. Kiranya Tuhan tolong agar gereja-gereja dapat mempersiapkan segalanya dan menyelenggarakan kegiatan peribadahan itu sesuai dengan protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan sekalian umat dan kebaikan bagi masyarakat sekitar. Kami teringat kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah tubuh, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiono, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Fransiskus Asisi Yudiono, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Silas Suyanto, Bapak Sunarso Putro, Ibu Michelle Ika Wulansari, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Gui Gyokim, Ibu Mutmaina, Ibu Lilian Hua, Ibu Tanlin Hua, Ibu Elizabeth Poniati, Ibu Tan Maifung, Anak Kauna, Ibu Ong Anyo, Bapak Sunyoto, dan Ibu Juniarti Borugultom. Tuhan, kasihanilah mereka, kiranya oleh doa dan permohonan kami, kuasa kasih-Mu Kau nyatakan atas mereka dengan menjamah dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Dan yang terpenting, kiranya Roh Allah memelihara iman mereka, meneguhkan pengharapan mereka, dan terus mengobarkan cinta mereka kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Demikianlah permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan berdasarkan firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku selalu bersyukur. Mari kita bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu ada dalam rancangan-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena itu, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk menyatakan pekerjaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita nyatakan tekad dan komitmen kita dengan menaikkan kidung pamungkas ambil keputusan. Oh
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.